Halo semua, di sini Mr. Bemer ya. Kita akan belajar tentang sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, gitu ya. Bisa linear kuadrat, gitu ya. Bisa kuadrat-kuadrat nanti. Oke, jadi di sini ada linear dan kuadrat. Maksudnya bisa linear dan kuadrat, bisa pula kuadrat dan kuadrat ya. Oke, jadi sini sudah pertidaksamaan. Kalau di video sebelumnya kan persamaan ya. Oke, jadi bedanya apa kalau sistem pertidaksamaan tuh nanti kita pakai arsiran, gitu ya. Kalau kemarin kan kalau persamaan kan kita dapat hasilnya ya langsung gitu. Kalau ini bentuknya gambar gitu, grafik terus diarsir. Oke, jadi kita akan mulai dari pertidaksamaan linear ya. Oke, jadi pertidaksamaan linear. Oke, jadi pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kayak gimana? Oke, jadi contohnya itu kayak gini. Misalnya X ditambah 2Y itu lebih kecil sama dengan 6 misalnya. Nah, gitu. Oke, jadi bagaimana cara kita menentukan penyelesaian dari ini? Oke ya. Nah, maka caranya adalah pertama kita harus menggambar. Oke, jadi menggambar garis gitu ya, garis linear itu adalah kita bikin tabel, oke, tabel XY namanya. Nah, jadi kalau kita ambil X-nya 0, maka kita hitung Y-nya. Jadi kan X tambah 2Y, kita ambil sama dengan gitu ya. Kalau X-nya 0, maka jadi begini ya. Nah, maka diperoleh 2Y sama dengan 6, kalau bagi 2, dapat Y-nya adalah 3. Maka sini kita ikut tulis 3. Sekarang bagaimana kalau Y-nya 0? Kalau Y-nya 0, maka berarti begini. X ditambah 2Y sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, jadi X ditambah 2 kali 0. Oke, 2 kali 0, 0 ya. Nah, berarti X-nya adalah 6. Gitu. Nah, setelah kita dapat ini artinya titiknya adalah titik 0,3. Sedangkan di bawahnya adalah 6,0. Jadi kita akan mulai gambar garis bilangan koordinat kartesius gitu ya. Nah, oke, jadi jangan tiru saya, gambarnya harusnya pakai penggaris. Nah, gitu ya. Oke, tidak mencot-mencot. Gitu. Oke. Jadi 1 2 3. Oke. Nah, 4 5 gitu ya. Oke, sini 3. Lalu 1 2 3 4 5 6. 6 di sini ya. Oke. Lalu kemudian titik 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sini dong. Kalau titik 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0 di sini. Lalu kemudian kita hubungkan dengan menggunakan penggaris ya. Oke. Tapi karena di sini ada tanda sama dengan, maka dia garisnya lurus gitu ya. Tidak putus-putus gitu. Oke, jadi kita gambar garis lurus gitu ya. Nah, begini. Nah, oke. Nah, sekarang maka akan terdapat dua daerah ya. Dia daerah atas dan daerah bawah. Dipisah oleh garis ini, garis ungu ini. Nah, sekarang daerah mana yang daerah yang benar? Nah, maka kita akan ambil sebuah titik yang tidak terletak pada garis. Misalnya kita ambil titik 0,0. Jadi kita ambil titik uji namanya. Titik ujinya kita ambil 0,0. Oke. Intinya titik apa saja boleh, tetapi tidak boleh terletak pada garisnya. Oke, sekarang 0,0 masukkan ke mana? Masuk ke soal. Jadi masukkan ke X ditambah 2Y ya. Oke. X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, jadi ini X-nya 0, ini Y-nya 0. Jadi 0 ditambah 0, 2 kali 0, 0 ya. Lebih kecil dari 6. Artinya 0 tambah 0 itu 0. 0 lebih kecil dari 6 benar atau salah? Benar ya. Kalau benar berarti daerah bawah ini adalah daerah HP-nya gitu ya, daerah HP. Oke, jadi saya hapus atas bawahnya. Oke, jadi ini adalah daerah HP-nya. Nah, gitu ya. Berarti daerah yang di atasnya itu adalah daerah yang salah gitu ya. Kalau di sini ada daerah yang benar, daerah HP gitu ya. Nah, sekarang orang itu bisa arsirnya itu dua cara, mau arsir yang salah atau arsir yang benar. Ya, jadi makanya kita harus tulis HP-nya. Ya, jadi misalnya kita arsir yang salah, maka berarti kita arsir ke atas gitu ya. Nah, gitu. Oke. Jadi kita arsir yang salah gitu ya. Kenapa arsir yang salah? Karena nanti pada saat kita udah belajar tentang sistem, maka arsir yang salah itu akan lebih memudahkan untuk menentukan daerah penyelesaian gitu ya. Oke, jadi daerah penyelesaian ada di bawah. Nah, kita arsir yang salah gitu ya. Oke. Jadi lanjut contoh berikutnya. Nah, seperti begini bagaimana cara kita menentukan daerah penyelesaiannya ya. Oke, jadi pertama kita harus gambar gitu ya. Berarti bikin tabel ya X ya. Oke. Kalau X-nya 0,
maka kita hitung. Nah, kita ambil apa, kita jadikan tanda ini jadi sama dengan, oke. Jadi kalau X-nya 0, maka jadi Y sama dengan 2 kali 0 kurang 3. 2 kali 0, 0. Jadi Y sama dengan 0 kurang 3, dapat Y-nya adalah negatif 3. Berarti Y-nya negatif 3. Bagaimana kalau, ini kalau apa, X-nya 0 ya. Oke. Bagaimana kalau Y-nya 0? Oke, kalau Y-nya 0. Jadi kalau Y-nya 0, maka berarti jadi 0 sama dengan 2X dikurangin 3. Oke. Pindah ruas, jadi 3 sama dengan 2X. Bagi 3, maka berarti X-nya adalah 3 per 2. Atau 1,5 gitu ya. Nah, jadi kita gambar. Oke. Gambar, jadi Y-nya negatif 3, jadi berarti nanti dia ada bagian yang ke bawah. Oke ya. Jadi misalnya di sini adalah 0. 0 lah gitu ya. Oke, maka berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 di sini. Nah, oke, ini terlalu panjang. Nah. Lalu kemudian ini sumbu X-nya. Oke, sumbu X-nya ini 1, ini 2, ini 3, ada seterusnya, gitu ya. Nah, jadi 1,5 itu, oh ya, 3 per 2 ya. 3 per 2 atau 1,5 terletak di mana? Di antara 1 dan 2 ya. Nah, di sini ya. Nah, kayak di sini. 3 per 2, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini 0, negatif 3 itu berarti di sini. 3 per 2,0 itu berarti di sini. Nah, dua buah titik ini dihubungkan menggunakan penggaris. Tetapi di sini tidak ada tanda sama dengan. Maka kita garisnya putus-putus, gitu ya. Garisnya putus-putus. Putus-putus gitu ya. Garisnya putus-putus. Oke. Nah, maka terbentuk dua daerah. Daerah di kiri dan daerah di kanan, gitu ya. Nah, kita ambil satu titik uji yang tidak terletak pada garis putus-putus ini. Nah, misalnya kita ambil 0,0. Jadi titik uji 0,0 ya. Nah, kita masukkan ke soal. Artinya Y-nya 0, X-nya 0. Berarti ini jadi 0. Oke, 0 lebih kecil dari negatif 3. Benar atau salah? Salah. Kalau salah berarti di titik 0,0 ini daerah salah. Berarti yang benar di daerah mana? Daerah sebaliknya. Berarti sini HP-nya. Nah, gitu ya. Oke, kita arsir yang salah kan? Berarti arsirnya kemana? Bisa ke atas gitu ya. Disesuaikan saja. Kalau gurumu pakai arsir yang benar, ya berarti arsirlah ke daerah HP. Ya, intinya kamu tahu daerah HP-nya di mana. Ini sebenarnya di situ. Arsir sebenarnya tidak begitu penting. Ya, gitu ya. Oke, makanya ditulis HP. Oke, jadi sekarang bagaimana kalau dia bentuknya kuadrat gitu ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pertidaksamaan kuadrat? Oke, berarti kita tetap harus menggambar. Tapi kalau gambar yang kuadrat ini tidak semudah yang gambar garis ya. Kalau gambar garis kita cuma perlu 2 pasang X-Y gitu ya. Makanya kita cuma bikin 2 baris tabel. Tapi kalau yang ini kita harus bikinnya tabelnya cukup banyak barisnya ya. Nah, biasanya sih minimal 5 biji gitu ya. Oke, biar gambarnya lebih bagus. Tapi masalahnya kita harus bikin tabelnya kayak gimana? Nah, jadi langkah pertama adalah kita cari sumbu simetri. Oke. Nah, ini sebenarnya pelajaran SMP ya. Oke, jadi sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A ya. Begitu. Oke, jadi min B per 2A. Nah, sekarang gimana cara kita mencari sumbu simetrinya? Oke, jadi pertama-tama kita Y sama dengan, ubah jadi sama dengan gitu ya. Nah, maka kita tentukan nilai ABC. Nah, A itu adalah yang di depan X kuadrat, berarti 1 dong ya. B itu adalah yang di depan X, negatif 2. C itu adalah yang tidak ada X-nya, berarti 3. Nah, gitu ya, oke? ABC ya. Nah, sekarang kita hitung sumbu simetrinya. Berarti X itu kan sama dengan min B per 2A ya. Oke, B-nya adalah negatif 2 per 2 kali A-nya 1. Oke, negatif ketemu negatif, positif, 2 bagi 2, 1. Dia hasilnya 1. Nah, artinya apa? Artinya kita bikin tabelnya itu harus di sekitaran 1, gitu ya. Jadi, tabelnya kita bikin kayak gimana? Oke. Nah, jadi tabelnya kita bikin begini, X-Y, gitu ya. Oke. Nah, X-nya itu 1 di sini. Lalu kita mundur, oke. Mundur 2 biji, lalu naik 2 biji. Nah, gitu ya. Nah, biar gampang gitu ya.
Oke, lalu kemudian kita masukkan ke dalam Y. Y itu adalah sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 3. Oke. Nah, jadi kita masukkan. Contoh misalnya X-nya negatif 1 nih. Kita hitung nih. Berarti Y-nya itu berapa? Negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 tambah 3. Terus dihitung. Oke, kuadrat jadi 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya 6. Kalau 0, berarti 0 kuadrat kurang 2 kali 0 tambah 3. Hasilnya 0 kurang 0 tambah 3. 3 dong ya. Kalau 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 3. Berarti 1 kurang 2 tambah 3. Hasilnya berapa? 4 ya. Oke. Oh, 2 ya. Ya. Oke, betul. Kalau 2, oke. Jadinya berapa nih? 4 kurang 4 tambah 3. Hasilnya 3, gitu ya. Nah. Lalu apa? 3 kuadrat kurang 2 kali 3 tambah 3 berapa? 9 kurang 6 tambah 3. Hasilnya berapa? 6 ya. Oke. Kalau kita perhatikan kan ini sebenarnya adalah sumbu simetrinya ya. Oke, sumbu simetrinya. Jadi kalau sumbu simetri begini, maka dia pasti kiri kanannya pasti akan sama ya, simetris gitu ya. Lihat nih, 3, 3, 6, 6 kan. Ya sebenarnya tidak perlu terlalu banyak dihitung juga. Ya gitu. Oke, sekarang gambarnya bagaimana? Oke. Ya, dari sini kita peroleh titik apa? Negatif 1,6. Kalau ini adalah 0,3, ini adalah 1,2, ini 2,3, ini adalah 3,6. Oke, X-nya berapa, Y-nya berapa, kan X, Y ya, gitu ya. Oke. Lalu titik ini semua tuh digambarkan di bidang kartesis kita, gitu ya. Oke. Jadi bagaimana gambarnya? Oke. Ini X-nya paling gede 3, paling kecil negatif 1. Sedangkan Y-nya itu sampai 6. Oke, berarti kita bisa kira-kira ya. Oke, jadi bisa kira-kira. Jadi misalnya di sini adalah 6. Oke, di sini ada 6 gitu ya. Berarti 5, 4, 3, 2, 1, 0 di sini. Oke. Nah, ini gambar garis gitu ya. Nah. Oke, lalu X-nya itu kan paling kecil negatif 1 terus dari 3 ya. Oke, berarti harus ada yang ke kiri sedikit. Ke kanannya lebih banyak gitu ya. Oke. Nah. Jadi misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3, di 4, 5, dan seterusnya ya. Berarti sini adalah negatif 1, negatif 2. Nah, gitu ya. Oke. Nah, begitu. Oke, ini X, ini Y, gitu ya. Nah, sekarang kita bikin titiknya, oke. Negatif 1,6. Oke, X-nya negatif 1, Y-nya 6. Berarti di sini dong. Nah, di sini ya. Oke, jadi kalau ini tarik ke bawah kan ketemu min 1 ya. Ini tarik ke sini ketemu 6 ya. Oke. Nah, ini kayaknya terlalu melebar deh ya. Oke, kita tulis agak dekat. Wah, 1 apa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, gitu ya. Lebih enak. Oke, jadi di sini lalu kemudian di mana lagi? Oke. 0,3. Oke, X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Ya. Lalu apa lagi? X-nya 1, Y-nya 2. Oke, 1,2. 1,2 di sini dong. Nah. Lalu di mana lagi? 2,3. Oke. Berarti X-nya 2, Y-nya 3 di sini. Nah, lalu 3, berapa? 3,6. Oke, 3,6. Berarti X-nya 3, Y-nya 6. Sini ya. Nah, sini. Nah, kalau ini kalau digambarkan, dihubungkan, maka jadi begini nih. Oh ya, di sini ada tanda sama dengan nggak? Oh, tidak ada tanda sama dengan, berarti putus-putus, ya kan? Putus-putus. Jadi ini hubungannya putus-putus nih. Oke, jadi begini. Oke. Nah, jadi bentuknya U gitu ya, putus-putus gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dipanjangin sedikit gitu ya. Jadi cantik gitu ya. Oke, nah sekarang masalahnya adalah kita harus ambil titik uji. Nah, berarti dia bisa di dalam kurva atau bisa di luar gitu ya. Jadi ada dua itu bisa di dalam, bisa pula di luar begitu ya. Ada dua daerah. Nah, maka sekarang misalnya kita ambil titik 0,0 sebagai titik uji ya. Oke. Ini nolnya terlalu melebar. Oke, jadi misalnya kita titik ujinya adalah 0,0.
maka masukkan ke soal. Soalnya apa? Oke, jadi soalnya adalah ini. Tinggal copy ya. Oke, taruh ke sini. Oh, oke. Ya, sampai 2 biji. Oke, ini saya hapus. Pindahin dulu. Oke. Nah, ini saya hapus saja. Oke, jadi sekarang kalau masukkan 0,0 ya apa? Jadi Y-nya 0. X-nya 0. Berarti ini semua 0. Tambah 3, 3 ya. Nah, begitu. 0 lebih kecil dari 3 benar atau salah? Benar. Kalau benar, berarti dengan kata HP-nya itu ada di luar. Jadi HP-nya di sini nih. HP. Di luar gitu ya. Terus yang salah yang mana? Yang salah adalah yang di dalam, bagian dalam. Berarti kita arsip yang bagian dalam. Gitu ya. Oke, kita arsip bagian dalam. Gitu ya. Jadi daerah dalam ini salah gitu ya. Yang benar itu yang di luar. Gitu. Oke, jadi intinya itu kita gambar, tentukan apa? Sumbu simetri lalu gambar begitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem gitu ya? Kalau sistem arti kita gambarnya itu lebih dari satu gitu ya. Oke, contohnya gimana? Nah, jadi sistem pertidaksamaan itu intinya lebih dari satu. Kalau kita lihat yang atas ini kan sebenarnya linear. Yang bawah ini kan yang kuadrat ya. Oke. Jadi intinya kita gambar dua ini dalam satu bidang kartesius. Intinya sih begitu aja. Nah, jadi sekarang mungkin kita kerja terlebih dahulu yang Y lebih kecil sama dengan negatif 2X tambah 4 ya. Oke. Jadi kita anggap dia sama dengan, lalu kita bikin tabel. Gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti X-nya 0 ya. Berarti Y sama 4. Nah, kalau Y-nya 0, 0. Oke, hitung lah ya. Oke, kalau Y-nya 0, maka berarti 0 sama dengan negatif 2X tambah 4 ya. Pindah ruas jadi 2X sama dengan 4, X-nya 2. Nah, maka ini X-nya 2. Gitu ya. Oke, jadi kita tahu kita harus gambar titiknya begitu ya. Lalu kemudian kita akan coba untuk yang satu lagi, yaitu apa? Yang kuadrat ya. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung itunya, apa? Simetrinya, maka jadi apa nih? Negatif 3 per 2 kali 1, yaitu 3 per 2. Nah, kalau 3 per 2 adalah sumbu simetrinya, maka berarti kita ambilnya 3,2 itu kan 1,5 ya, 1,5. Maka berarti kita bikin tabelnya itu begini. Jadi 1,5-nya misalnya di sini 1,5. Sebelum 1,5 1 ya, lalu 0 ya, oke. Nah, setelah 1,5 berapa? 2 ya. Lalu berapa lagi? 3 ya. Nah, oke, jadi ini semua ini kita hitung masuk ke dalam apa? Y-nya. Jadi Y-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3X tambah 2 ya. Ini kita harus ngitung nih. Oke, kalau X-nya 0, maka berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 2. 2 ya. Nah, maka diperoleh titik 0,2. Kalau masuk ke 1, 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 2. Berapa nih? Oke, 1 kurang 3 tambah 2, 0 ya. Jadi ini adalah 1,0. Oke, bagaimana dengan 1,5 gitu ya? Oke, jadi Y sama dengan 1,5 itu 3 per 2 ya. Oke, jadi 3 per 2 kuadrat dikurangin 3 kali 3 per 2 tambah 2 ya. Oke, kita hitungin jadi 9 per 4 kurang 9 per 2 tambah 2. Oke, kalau kita hitung semakan semua jadi per 4, maka ini 9, ini adalah 18, ini 8 gitu ya. Oke, jadi berapa nih? Negatif 1 per 4 gitu ya. Nah, kalau masukkan 2, oke, hitung ya. Jadi 4 kurang 6 tambah 2, 0 ya. Oke. Kalau masukkan 3, hasilnya 2 ya. Oke. Nah, oke, jadi kita mulai gambar nih. Oke, jadi ada titik 0,2, 1,0 ya kan? 1,5 negatif 1/4, lalu 2,0, 3,2. Oke, berarti Y-nya ini paling gede 2 gitu ya. Tapi di sini 4 gitu ya. Sedangkan X-nya ini sampai 3. Di sini X-nya sampai 2. Oke, berarti Y-nya ini sampai kira-kira 5 lah ya. Oke, jadi kita bikin aja nih. Nah, ini saya 5 di sini ya. Oke. Nah, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, kira-kira situ ya. 4, 3, 2, 1, 0. Gitu ya. Oke, lalu X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, cukup lah ya.
Oke, tidak sebanyak itu juga gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bikin yang garis dulu. Oke, ini X-nya 0, Y-nya 4. Berarti sini ya. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, X-nya 2, Y-nya 0 di sini dong ya. Nah, maka ini ada tanda sama dengan, jadi garisnya tidak putus-putus. Jadi dihubungkan gitu ya dengan menggunakan penggaris ini ke sini, oke. Ya. Nah, lalu sekarang kita ambil titik uji nih. Oke, kita ambil titik uji 0,0. Maka ini garisnya apa? Kita tuliskan ya. Y lebih kecil dari sama dengan apa? Negatif 2X plus 4. Oke. Nah, lalu kemudian kita masukkan 0,0. Artinya Y-nya 0. Terus ini hasilnya 0. Berarti jadi 4. Ini benar atau salah? Benar. Kalau benar berarti sini benar. Ya sana salah. Maka kita harusnya salah. Oke ya. Tapi jangan buru-buru tulis HP ya, karena HP itu untuk yang terakhir-terakhir. Oke, intinya kita harusnya salah terlebih dahulu. Oke, soalnya kita masukkan 0,0 benar, berarti sini benar, nggak salah. Oke, lanjut dengan yang sekarang ini nih, yang kuadrat nih. Oke, yang kuadrat. Yang kuadrat berarti kita titik semua nih, 0,2. Oke, saya pakai warna biru saja. Oke, 0,2 itu kalau X-nya 0, Y-nya 2 di sini ya. Oke. Lalu 1,0. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 0 di sini. Lalu 1,5 berarti di antara 1 dan 2 ya. Nah, di sini. Jadi ini adalah sumbu simetri gitu ya. Sumbu simetri itu ada membagi kurva menjadi dua bagian sama besar, kayak pencerminan. Oke, ini negatif 1/4. Berarti negatif 1/4 kira-kira di sini ya. Sini 1/4 berarti setengah dari setengah ya. Berarti sini kira-kira nih. Sini ya. Oke. Lalu kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 0. Berarti sini dong ya, sini. Kalau X-nya 3, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Di sini lah. Nah, gitu ya. Makanya ini percerminan gitu ya, percerminan. Gitu ya. Oke, kalau kita gambarkan, mungkin saya gambarnya pakai warna hijau mungkin. Oke, hijau ya. Oke. Putus-putus nggak nih? Coba kita lihat. Oh, ada tanda sama dengan tidak putus-putus ya. Berarti tidak putus-putus. Kita gambarkan, hubungkan dia begini nih. Dia bentuknya U gitu ya. Gini. Ini bisa diperpanjang. Ini bisa diperpanjang gitu ya. Gitu ya. Oke. Selesai ini digambar sampai ketemu loh ya. Digambar sampai ketemu nih. Gitu ya. Harusnya ini digambar sampai ketemu. Cuma saya gambarnya kurang bagus. Gitu ya. Ini bisa diperpanjang. Jadi mereka ketemu ya. Ketemuan. Itu oke. Nah, sekarang masalahnya yang hijau ini kan berarti ada dua daerah ya. Jadi ada daerah di dalamnya, ada daerah di luarnya. Kita ambil titik uji gitu ya. Oke, ini ada apa tadi? Y apa? Lebih besar dari sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Oke. Kalau kita ambil uji 0,0 di sini ya, maka berarti 0 lebih besar sama dengan ini 0 ya, jadi 2. Nah, sekarang 0 bisa dari 2, salah atau benar? Salah ya. Masa 0 bisa dari 2? Salah, berarti di 0,0 ini salah. Kan kita artinya salah ya. Berarti kita artinya itu keluar. Ya, keluar ini. Keluar. Oke, kita artinya keluar nih. Artinya keluar. Oke, ada satu tempat yang tidak kena arsir. Di manakah itu? Ya, di tengah-tengah sini ya kan. Maka itu adalah HP-nya gitu ya. Oke, jadi sini adalah HP gitu ya. Daerah sini. Nah, terus bagaimana cara gambarnya? Harusnya sih digambar ulang, lalu kemudian daerah AP-nya aja yang diarsir gitu ya. Nah, harusnya begitu. Tapi saya pikir kayak gini sudah cukup menunjukkan daerah punya saya ya. Itu daerah punya saya ada di dalam yang gitu ya, di situ. Oke, di sini ya semua ini daerah sini. Yang daerah situ. Oke, jadi kita lihat contoh berikutnya. Nah, jadi ini sekarang ada kuadrat-kuadrat. Ya, intinya tinggal digambar aja sih dua-duanya ya. Oke, jadi mungkin kita kerja yang pertama dulu nih. Apa nih? Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang X kurang 6 ya. Oke, jadi kita jadikan dia sama dengan, lalu kita ambil X. Tapi kita harus cari sumbu simetri ya. Jadi sumbu simetri adalah min B per 2A. Oke, B-nya negatif 1. Jadi min 1 per 2 kali A-nya 1. Oke, hasilnya adalah 1 per 2. Setengah ya. Karena sumbu simetrinya setengah, berarti kita ambil XY-nya, tabel XY-nya. Oke. Itu adalah setengahnya di sini. Sebelum setengah 0 ya.
lalu negatif 1. Setelah setengah 1, lalu 2, gitu ya. Oke, jadi ini Y-nya adalah apa nih? X kuadrat kurang X kurang 6. Ya, kita hitung ya. Jadi kalau negatif 1, oke, maka dapatnya 1 ditambah 1 kurang 6. Negatif 4. Oke, kalau Y-nya 0, jadi 0 kuadrat kurang 0 kurang 6. Negatif 6 ya. Kalau setengah pangkat 2 dikurangin setengah kurang 6. Seperempat kurang setengah kurang 6. Oke, jadikan perempat semua. Oke, jadi 1, ini kali 2. Oke, ini kali 4. Oke, jadi dapatnya berapa nih? Negatif 25 bar 4 gitu ya. Oke, kira-kira berapa nih? Negatif 6, sekian ya. Oke, negatif 6,25 sih. Ya. Oke. Kalau Y-nya 1, oke, 1 kurang 1 kurang 6. Negatif 6 ya. Ya. Sama sih sebenarnya. Ya, kalau masukkan 2 ini yakin nih pasti negatif 4 nih. Oke ya. Coba ya, aku tak percaya nih ya. Oke. Betul kan? Negatif 4. Ya, gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita harus cari lagi satu lagi nih yang apa? Yang satunya lagi ini ya. Oke, mungkin carinya di sini aja lah. Tempatnya agak terbatas. Oke. Jadi satu lagi adalah yang Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat tambah 3X plus 4. Oke, berarti kalau kita cari sumbu simetrinya, maka jadi min P per 2A. Negatif dari 3 per 2 kali hanya negatif 1. Min ketemu min plus, jadi 3 per 2. Oke, kalau X-nya 3 per 2, maka berarti jadi sini 3 per 2. Nah, sebelum 3 per 2 atau 1,5 kan berarti 1 ya, sama 0 ya. Ini berarti 2 sama 3. Nah, gitu ya. Oke, masukkan ke Y-nya sama dengan apa? Min X kuadrat tambah 3X tambah 4 ya. Oke, kita kalau masukkan 0, maka jadi apa nih? Negatif 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 tambah 4. Ini jadi 0, dapatnya 4. Oke, berarti di sini 4. Oke ya, kalau masukkan 1, negatif 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 tambah 4, negatif 1 kuadrat negatif 1 ya. Oke, ini jadi 6. Berarti sini adalah 6. Oke, sekarang ini 1,5 nih. Oke, 1,5 ini nanti dikira-kira aja nih, tak usah terlalu detail gitu ya. Nah, jadi tak usah kita hitung aja. Nah, gitu. Oke, jadi sebenarnya ini juga sebenarnya tak usah dihitung ya, tak usah terlalu detail gitu. Oke, jadi sekarang kita lihat titiknya ada apa aja nih. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 3, lalu sini ini X-nya negatif 1 sampai 2. Oke, berarti dari negatif 1 sampai 3 ya X-nya. Y-nya di sini ada negatif 6-an ya kan? Negatif 6-an. Di sini ada 6-an gitu ya. Berarti dari 6 sampai negatif 6. Kira-kira gitu ya. Lebihin 1 ya. Oke. Berarti Y-nya mungkin dari 7 mungkin. Nah, dari 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wah, terlalu besar ya. Oke, berarti kita nanti naik 2 aja. Berarti di sini adalah negatif 6. Nah, terus sini udah 4 nih. Oke, ini 2. Sini sudah 0. Nah, gitu ya. Sini negatif 2, sini negatif 4, ini negatif 6. Nah, pas loh. Ya gitu ya. Jadi bisa dipakai skala. Oke ya. Bisa pakai skala. Oke, jadi X-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi harus sama gede ya. Kira-kira ya. Ini negatif 1 gitu ya. Oke, jadi sini Y, sini X. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai titik I, mulai dari ini ya. Oke, ini berarti titiknya negatif 1, negatif 4 ya. Negatif 1, negatif 4. Oke, negatif 1, negatif 4. Di sini negatif 1, negatif 4. Di sini loh ya. Pakai warna ini ya, biru aja. Oke. Nah, sini. Lalu kemudian apa lagi? Sini ya. 0, negatif 6. Jadi 0, negatif 6. Oke, maka X-nya 0, Y-nya negatif 6. Di sini dong. Oke, lalu kemudian apa lagi? Setengah. Oke, berarti setengah ini sumbu simetrinya. Jadi di sini ya setengah. Ini
dibikin garis putus-putus saja nih, sumbu simetri gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau X-nya 1 berapa? Kalau X-nya 1 dia negatif 6 ya. 1, negatif 6. Oke, sebenarnya dia udah pencerminan sih. Jadi begini ya. Ini pencerminan begini. Ini pasti pencerminan begini. Gitu ya. Nah, kalau ini digambarnya bentuknya U gitu ya. Jadi bentuknya U. Maka kita bisa kira-kira nih. Ini kan sebenarnya tak usah dihitung tadi. Ya, gitu ya. Kira-kira aja. Nah, jadi ini mungkin dinaikkan sedikit gitu ya. Dinaikkan sedikit gitu ya. Nah, ini kena ke berapa nih? Sebenarnya kita boleh hitung nih. Kalau X-nya 3 berapa gitu kan. Nah, jadi di sini kita bisa hitung kalau X-nya 3 sebenarnya Y-nya berapa. Nah, itu supaya gambar kita bisa lebih bagus gitu ya. Jadi kita hitung nih, kan Y-nya X kuadrat kurang X kurang 6. Jadi masukkan 3 berapa nih? Oke, 9 kurang 3 kurang 6. 0 ya. Nah, jadi kita bisa titiin 0 nih. Kan juga sebenarnya kita agak akurat juga ya. Kalau dia X-nya 4 gimana? Oke, bisa lebih akurat lagi. Oke, masukkan saja deh. Oke, 4 kuadrat kurang 4 kurang 6. Berapa? 16 kurang 4 kurang 6. 6 ya. Nah, jadi ini dapatnya 6. Oke, berarti ini 4 ini ada di 6. Nah, jadi ini bisa dinaikin. Gitu ya. Oke, maka ini naik gini. Seimbang ya kan? Oke. Lalu kemudian sekarang kita akan menggambar yang belum, kita uji dulu. Oke. Jadi ini apa nih? Ini adalah yang ini ya, apa? Y lebih besar ya. Oke, Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Oke, kalau kita masukkan 0,0, boleh 0,0 boleh karena tidak dilalui oleh kurva. Jadi kalau masukkan 0,0, berarti Y-nya 0, 0 kurang 6. Oke, negatif 6 ya. Oke, nah negatif 6. 0 lebih besar dari negatif 6, betul ya? Benar. Karena benar berarti 0,0 ini benar. Berarti kita artinya salah. Artinya keluar. Oke, karena 0,0 benar. Ya kita arsir yang salah gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah sekarang berikutnya adalah yang atas ini. Oke, atas ini ada titik apa aja nih? Ada titik 0,4, ada titik 1,6, lalu 2,6, 3,4 gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini saya pindahin supaya mudah dilihat. Nah, ke sini aja sementara waktu gitu ya. Nah, sini aja. Oke, jadi kita mudah menitiknya. Oke, sekarang saya akan pakai warna apa nih? Pakai warna hijau. Hijau sudah. Ungu ya. Oke. 0,4. Jadi X-nya 0, Y-nya 4 di sini. 1,6. Jadi 1, X-nya 1, Y-nya 6. Di sini ya. Oke, sumbu simetrinya mana? Sumbu simetrinya itu ternyata terletak di 3/2 ya. Oke, 3/2. Jadi saya bikin dulu sumbu simetri. 3/2 kan 1,5 ya. Oke, di sini. Nah, ini sumbu simetri nih. Oke, sumbu simetri. Nah, oke ya. Lalu apa lagi? Lalu X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 2, Y-nya 6. Ya, karena dia simetri. Maka ini saya sumbu simetri. Berarti ini ada di sini nih. Di sini ya. Jadi jarang. Oke, berarti bentuknya ini adalah N gitu ya. Bentuk N. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu gambar. Jadi dia gambarnya begini. Gitu ya. Jadi dia puncaknya di sini. Gitu ya. Nah. Oke, lalu berikutnya berapa nih? Kita harus masukkan negatif 1. Tapi negatif 1 ini sama dengan yang 4. Ya, karena dia seimbang. Makanya kita coba aja untuk X sama 4 ya. Oke, Y-nya tadi apa? Y-nya tadi adalah min X kuadrat 3X 4 gitu ya. Nah, maka kalau X-nya 4, maka masukkan jadi negatif 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 tambah 4. Jadi, oke, ini saya hapus saja karena udah tidak penting. Oke, jadi ini berapa nih? Negatif 16 ditambah 12 tambah 4. Hasilnya 0 ya. Oke, berarti kalau X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Gitu ya, berarti nanti dia ke sini. Dan ini otomatis ke satunya berarti di sini juga gitu ya. Seimbang dia di sini ya, seimbang. Jadi di sini. Oke, nah kalau masukkan 5 bagaimana? Kalau X-nya 5, maka berarti Y-nya adalah negatif 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 tambah 4. Negatif 25 ditambah 15 ditambah 4. 19, jadi negatif 6 ya. Maka berarti kalau 5 dia negatif 6 ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita teruskan dia gambarnya juga kayak gini. Gitu ya. Nah, berarti ini juga sama ya. Ke sini maka dia ke sini. Gitu ya. Nah, begitu gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan titik uji. Oke, titik uji. Oke, ini apa nih tadi? Y
kurang dari atau lebih dari ini? Kurang dari sama dengan ya. Oke. Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X tambah 4. Kalau kita ambil titik uji 0,0 boleh ya, karena tidak pada kurvanya. 0,0 berarti Y-nya 0. X-nya 0, ini semua jadi 4. Nah, sekarang 0 lebih kecil dari 4 kan benar ya. Kalau benar berarti 0,0 benar. Berarti kita artinya salah, berarti arti yang keluar. Oke, jangan ke yang daerah 0,0, keluar. Oke. Nah, ini tinggal diarsir nih. Nah, arsir keluar ya, semua nih. Arsir ya kan. Oke, arsirnya agak pindah sedikit ya. Oke. Nah, itu kelewatan. Oke, jadi HP-nya di mana? Ya, tentu HP-nya adalah ada di sini nih, ada di tengah nih, HP gitu ya. Karena ini di luarnya semua kena arsir gitu kan, daerah HP di situ. Oke, jadi bagaimana? Apakah dapat dimengerti? Jadi udah setengah jam lebih. Oke, jadi saya pikir masih banyak harus dipelajari di sini ya. Jadi kita juga bisa menentukan sistemnya kalau diketahui grafiknya gitu. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Itu ada di video berikutnya mungkin. Oke.